Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Jangan lupa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kemarin kita membahas tentang manajemen bisnis excellent pariwisata, yaitu 50 tren transformasi pariwisata global yang ini sebenarnya buku di tahun 2019, tapi ini juga masih up to date. Ini adalah sebagai acuan untuk meningkatkan kekuatan agility bisnis wisata. Kemarin sudah saya jelaskan, kita sudah sampai ke poin kelima, yaitu tentang robotic evolution. Robot adalah mesin yang telah dirancang untuk secara otomatis melakukan tugas-tugas spesifik secara akurat. Ini dapat mencakup tugas-tugas fisik seperti perakitan komponen di manufacturing atau tugas yang berhubungan dengan teks atau ucapan. Teknologi robot semakin populer dalam industri perjalanan, bagi hotel, agen perjalanan, dan bisnis lainnya. Robot untuk perhotelan menyediakan manfaat, misalnya chatbot dapat tersedia 24 jam per 7 hari dengan waktu respon yang hampir seketika, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi antrian layanan check-in. Robot untuk hotel juga digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai petugas front office, informasi pelanggan, penitipan barang, dan pengantaran ke kamar dengan memanfaatkan suara, pengenalan wajah, dan teknologi. Bagi traveler tersedia TravelMates koper robot untuk mengikuti pemiliknya secara otonom, pendeteksi tabrakan, dan kemampuan memutar 360 derajat. Untuk di bandara, robot berfungsi untuk media informasi dan keamanan. Untuk agen perjalanan, robot dapat berfungsi sebagai media informasi dan penghibur atau sebagai game. Tapi basicnya kalau di industri kita, di industri pariwisata, itu ada dua produk, yaitu produk tangible dan intangible. Produk tangible yaitu produk yang kelihatan seperti makanan, minuman, dan yang lainnya. Ini mungkin bisa digantikan cara robot, walaupun hasilnya juga istilahnya akan monoton. Tapi sedangkan kalau produk intangible yaitu mengenai jasa, rasa, itu akan sedikit bisa digantikan oleh robot. Yang keenam adalah big data, yaitu mengubah industri pariwisata secara global dengan memberikan pengetahuan dan insight yang lebih mendalam, memahami perilaku dan meningkatkan aktivitas hubungan dengan traveler. Wisatawan meninggalkan berbagai jejak digital saat menggunakan teknologi seluler di web pada saat berwisata. Merencanakan perjalanan, memesan tiket, melakukan transaksi, dan memposting status perjalanan pada umpan jejaring sosial media. Meningkatkan ketersediaan data aktivitas wisata di cloud. Memicu kebutuhan untuk menganalisa informasi pada big data tersebut. Pelaku industri pariwisata mulai beralih ke data besar untuk menemukan pola wisatawan untuk menghasilkan peluang produk, menemukan cara baru menawarkan dan mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan untuk membeli dan transaksi, dan pengembangan model bisnis wisata. Big data pariwisata adalah informasi yang khas yang dihasilkan oleh traveler. Data yang dihasilkan lebih valid karena tindakan nyata penggunanya dibandingkan dengan metode survei dan riset pasar menggunakan metode sampling. Bagaimanapun, big data pariwisata membawa perubahan penting dalam hubungan antara klien dan bisnis. Kita dapat memanfaatkan data besar untuk mendukung pengalaman dan menyediakan analitik prediktif yang superior untuk meningkatkan kepuasan, memberikan pengalaman bernilai, dan memenuhi harapan pelanggan wisata. Sometimes kalau untuk big data ini bagi kita itu sangat penting. Ketika kita mau bermain ke tempat wisata, otomatis kita akan membuka big data di tempat wisata tersebut. Seperti mungkin contoh, kalau kita belum pernah ke tebing breksi, kita mesti akan buka dulu seperti apa profilnya tebing breksi, dan mungkin ada berapa komen, dan mungkin ada berapa posting atau ribuan posting istilahnya wisatawan yang pernah ke sana. Di situ semuanya sudah akan masuk big data, dan kita pun kalau berwisata juga sudah
cakep dari Sabta Pesona yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kenangan. Kebanyakan kenangan ditinggal di jejak digital kita, yaitu kita posting di media sosial. Oke, kita lanjut ke 7, yaitu integrasi mobile. Di zaman smartphone, integrasi seluler lebih penting daripada sebelumnya. Dan ini adalah salah satu tren digital yang dapat diimplementasikan dengan mudah di dalam industri pariwisata. Misalnya, aplikasi seluler khusus untuk hotel dapat digunakan untuk memfasilitasi pemesanan kamar, pemesanan restoran, dan permintaan layanan kamar dan janji spa. Integrasi seluler dapat digunakan bersama teknologi broadcast untuk mengirim pesan promosi kepada target audiens yang paling relevan berdasarkan geolocation, misalnya melalui Wi-Fi landing. Wi-Fi landing peak mempromosikan jadwal event dan pertunjukan atraksi, promosi kuliner dan paket wisata yang dikirimkan kepada Wisman dan Wisnu yang menggunakan Wi-Fi di sekitar destinasi. Selain itu, aplikasi seluler dapat dikomunikasikan dengan teknologi IoT yang memungkinkan tamu mengontrol peralatan di dalam ruangan kamar dari smartphone. Teknologi pengenal telah dimanfaatkan dengan baik di beberapa hotel dengan pemindahan retina dan pemindahan sidik jari yang digunakan untuk membuka kamar hotel. Integrasi mobile ini basicnya sudah mulai digunakan di tempat wisata, terutama di hotel. Ketika kita mau menggunakan Wi-Fi, otomatis kita sudah akan muncul produk-produk yang dijual di dalam hotel itu maupun di tempat wisata. Mau tidak mau mereka sudah mengiklankan. Kemudian kalau yang model dulu yang manual, ini kalau kita masuk dalam kamar menggunakan kunci yang digantungi dengan nomor kamar. Sekarang sudah menggunakan teknologi chip. Dan penggunaan teknologi chip ini tidak cuma sekitaran dalam membuka pintu, tapi sudah menggunakan lift pun sekarang sudah menggunakan dengan teknologi chip. Tapi yang terbarukan yaitu memindai dengan sidik jari. Sidik jari ini nanti ketika kita mau check-in di hotel, kita sudah akan dimintakan sidik jari untuk membuka kamar yang ditempati oleh kita, dan juga untuk membuka lift serta menuju ke kamar kita. Maksudnya di lantai berapa kita stay, di situ kita dengan pin dan sidik jari kita sudah akan diantarkan oleh lift sampai ke lantai yang kita tempati. Tapi basicnya nanti kalau di luar dari lantai itu kita tidak bisa mengakses kecuali di public area seperti restoran, spa, gym, dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah blockchain business. Hype seputar Bitcoin dan kecepatan penyebaran cryptocurrency telah memiliki implikasi global yang nyata bagi ekonomi negara dan masyarakat. Industri pariwisata dan perjalanan senilai 7,6 triliun dolar masih dipenuhi dengan biaya-biaya tersembunyi dan berlebihan yang mengorbankan konsumen. Blockchain diindikasi dapat mengatasi kekurangan tersebut, sekaligus menghilangkan inefisiensi di pasar transaksi pariwisata dengan menggunakan token Tratop untuk menjalankan aplikasi multi-platform yang dibuat dengan tujuan digunakan untuk kebutuhan perjalanan dan perhotelan. Proyek blockchain ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan nilai tambah untuk pemangku kepentingan pariwisata. Manfaatnya platform blockchain akan dapat menurunkan biaya transaksi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk reservasi, mengurangi pusingnya proses pembatalan dan pengembalian uang, serta melindungi pengguna dari fluktuasi mata uang asing. Hasil studi menunjukkan penggunaan menghemat 30% untuk penggunaan dan meningkatkan profitabilitas bagi penyedia layanan jasa. Mau tidak mau kita akan masuk ke skenario ini, walaupun di Indonesia belum banyak yang menggunakan. Mau tidak mau ini bisa langsung dari seorang misalnya pembeli langsung face to face menghadapi penjual. Jadi juga akan menghilangkan tangan ketiga.
dari penjual pun masih bisa kita istilahnya nanti masih kita tawar, karena kita mau tidak mau akan diedukasi untuk bisa menentukan harga. Oke teman-teman, pertemuan kita sampai ke pertemuan ini selanjutnya ke-80 yang pojok bisnis ini. Nanti kita lanjut untuk hari Rabu depan insyaallah. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman nanti bisa diskusi di LMS kita, atau mungkin bisa di Google Classroom di komen, atau mungkin kalau di WA group juga bisa. Oke, saya Hari, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.